Oke, kita langsung aja nomor satu. Ya, kita langsung aja nomor satu. Nomor satu mungkin teman-teman ada yang mau jawab duluan. Satu kotak berisi kelereng berwarna yang terdiri dari 20 kelereng berwarna merah, 16 kelereng berwarna biru, dan 14 kelereng berwarna kuning. Jika diambil satu kelereng secara acak, maka persentase kemungkinan terambilnya kelereng berwarna kuning adalah berapa persen? Ya, itu yang harus kita kerjakan di sini. Ya, harus kita kerjakan di sini. Oke ya. Kita lanjut aja. Ya, jadi di sini itu ada berbagai macam kelereng. Ya, coba ini saya deskripsikan dulu ya. Soalnya saya deskripsikan dulu soalnya. Di sini ada satu kotak kelereng berwarna yang terdiri dari 20 kelereng berwarna merah. Ya, jadi ada 20 kelereng berwarna merah. Oke, terus ada 16 kelereng berwarna biru, 16 kelereng berwarna biru. Jadi ada merah, ada biru ya. Nanti kita sebut dalam bentuk M atau B. Terus juga 14 warna kuning. Ya, 14 warna kuning seperti ini. Oke ya. Jadi pertanyaannya adalah jika diambil satu kelereng secara acak, maka persentase kemungkinan terambilnya kelereng berwarna biru adalah berwarna kuning adalah berapa? Ya, cara persentase. Ya, cara persentase sama dengan berapa itu? Itu yang menjadi permasalahannya. Ya, itu yang menjadi permasalahannya. Oke. Ya. Yuk, teman-teman silakan berkomentar ya. Teman-teman silakan berkomentar, kalau pengen berkomentar silakan. Ya. Sekarang N kuning berapa? N kuning ada berapa? Ya, jadi kita akan mencari N kuning dulu. N kuning itu jumlah kuning. Ya. Jumlah kuning itu ada berapa? Ada 14. Ya, jumlah kuningnya ada 14. Sementara jumlah total ada berapa? Ya, jumlah total itu ada 20 plus 16 plus 14 sama dengan berapa? 50 ya, ada 50. Ya, ada 50. Nah, kalau kita mencari persentase kuning itu sangat mudah ya. Persentase kuning itu berarti apa? Berarti peluang dari kuning. Ya, peluang dari kuning itu berarti jumlah kuning dibagi jumlah semua. Nah, kan gitu. Kalau persentase itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ratusan. Persentase dalam bentuk ratusan, maka kita buat dalam bentuk ratusan ini 28, maka sama dengan 0, enggak ya, 28%. 28% adalah yang A. Oke ya, Bang Irfan, selamat malam. Ya, Bang Irfan, selamat malam. Oke ya teman-teman, itu ya. Itu yang perlu kita ingat. Lanjut nomor berikutnya. Ya, lanjut nomor berikutnya. Ini termasuk apa ya? Nilai perbandingan ada nggak ini? Oke. Nomor 2. Silakan nomor 2, ada yang mau coba? Silakan nomor 2. Ayo, Bang Irfan, nomor 2 apa jawabannya? Silakan kalau mau coba nomor 2. Yuk, nomor 2 silakan. Ada yang mencoba nomor 2? Alina mengikuti ulangan harian 5 mata pelajaran pada minggu ini. Ia memperoleh nilai 82 IPA, nilai 79 untuk bahasa Indonesia, dan nilai 89 untuk IPS, dan nilai 87 untuk matematika. Jika Alina mendapatkan nilai rata-rata 84, maka nilai ulangan harian bahasa Inggris adalah berapa? Nah, yuk. Ada yang mencoba silakan. Ya. Jadi di situ ada 5 mata pelajaran. Ya, ada 5 mata pelajaran, tapi satu mata pelajaran belum diketahui. Ya, satu mata pelajaran belum diketahui. Ya, maka nilainya berapa? Ya, maka nilainya berapa, teman-teman? Oke, yuk, silakan ada yang mencoba. Kita mencari nilai X. Ya, kita mencari nilai X. 83. Oke, luar biasa, Bang Irfan. 83 yang mana? Yang C ya. 83 yang C. Ya. Ya, 83 yang C. Oke. Ini saya agak nggak enak duduknya. Karena tadi habis les privat online. Wah, sekarang ini saya baru mencoba les privat online nih saya. Kalau les privat onsite. Oke ya. Ada 5 mata pelajaran. Oke. Di mana IPA-nya itu ada
2. Ini sebenarnya nggak sulit ini sebenarnya, ya. Asal kita paham narasinya, ya. Asal kita paham narasinya sebenarnya nggak sulit. Nah, kan untuk IPA-nya, IPA sama dengan 82. Oke. Terus bahasa Indonesia BI-nya sama dengan 79, ya, BI-nya 79. Terus IPS sama dengan 89 dan nilai matematikanya ya, matnya sama dengan 87. Oke. Nah, yang kurang itu adalah satu nilai. Ya, yang kurang itu satu nilai. Ya, satu nilai. Dan di situ dikatakan bahasa Inggris. Ya, di situ katakan bahasa Inggris. Maka kalau kita buat rata-rata, ya, kalau kita buat rata-rata berarti sama dengan berapa? Kan gitu ya. Ya, kalau kita buat rata-rata berarti kan sama dengan, ya, rata-rata, ya, rata-rata simbolnya seperti ini. Berarti berapa? 82 plus 79 plus 89 plus 87 plus X, ya, plus X. Dibagi berapa? Dibagi 1, 2, 3, 4, 5 itu harus nilainya sama dengan rata-ratanya 84. Dah, sebenarnya seperti ini. Wah, baru live ya Pak. Iya, tadi karena saya tadi ngeles ya. Jadi ada jeda-jeda gitu ya. Ini buku apa Pak? Buku CPNS. Ya, ini buku CPNS. Silakan dilihat, sudah punya belum? Ya, buku Master Sukses. Ya, Master Sukses halaman 1, 2, 3. Silakan. Yo, yang baru masuk silakan absen. Ya, oke. Ini tinggal ngitungnya nggak sulit juga ya, ngitung nggak sulit ya. Tinggal mencari ikan, tinggal digeser-geser aja ya. Tinggal digeser-geser udah jadi. Ya, tinggal digeser-geser udah jadi itu. Oke ya. Nah, oke, jumlah berapa ya? Coba yang atas jumlahnya berapa? Yang atas itu jumlahnya berapa itu? 300 ya. 7 plus X bagi 5 sama dengan 84. Nah, berarti 337 plus X sama dengan 5 kali 84. Nah, kali 84. Oke. Berarti X sama dengan apa? Ini dikali ya. Ini dikali dulu. Sama dengan 420 dikurangi 337. Oke, berarti X-nya ketemu berapa? 83. Nah, oke, Bang Irfan luar biasa. Itu ya caranya mengerjakan teman-teman. Silakan teman-teman berkomentar ya. Teman-teman silakan teman-teman komentar ya. Oke, silakan teman-teman berkomentar. Silakan kalau ada mau berkomentar dulu. Jadi teman-teman yang baru masuk ini adalah room matematika ya. Teman-teman yang baru masuk ini adalah room matematika. Jika teman-teman mau belajar matematika silahkan teman-teman gabung di sini atau follow akun ini. Ya, biar teman-teman mendapat notifikasi baru. Ya, biar teman-teman dapat notif ketika saya upload video. Lanjut berikutnya nomor 3. Ya, nomor 3. Silakan coba dulu nomor 3 jawabannya berapa? Yuk, nomor 3 jawabannya berapa? Silakan. Yuk, silakan Bang Irfan, nomor 3 jawabannya apa? Aliando sudah menyelesaikan ujian semester genap yang mendapatkan nilai 80, nilai Pancasila 80, nilai IPA 75, nilai IPS 70, nilai bahasa Indonesia 85, nilai matematika 90, nilai bahasa Inggris 70. Median dari nilai Aliando adalah berapa? Nah, median itu nilai tengah. Ya, teman-teman, median itu nilai tengah. Kalau kita mencari nilai tengah, maka itu cukup di mana itu? Dibuat dibuat urut 77,5. Oke, 77,5. Dan itu harus diurutkan dulu ya. Itu harus diurutkan dulu teman-teman. Jadi kuncinya di situ. Ya, tidak ada rumus lain. Hanya mengurutkan aja kita cari nilai tengah. Ya, itu. Jadi median tuh kalau median data kelompok baru ada rumusnya ya, median data kelompok. Tapi kalau median data tunggal nggak ada.
Ya, tinggal kita urutkan aja, kita ambil tengah, dah itu aja. Ya, itu aja. Bentar. Ya. Di sini kita urutkan dulu. Ya, kita urut dulu berapa? 70 ya. Bentar, satu dulu aja. 80, terus 75, 70, 85, 90, 70, kan seperti ini. Ya, kita urutkan dari yang kecil, berarti 70, 70, terus 75 ya. 75, habis 75, 80, 85 dan 90. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti tengahnya ini. Oke teman-teman, tengahnya itu. Dah, kita tinggal menghitung aja. Ya, tinggal menghitung aja. Nah, antara ini berapa? Ini kalau dihitung ini ya, 75 plus 80 bagi 2. Ya, 75 plus 80 bagi 2. Tapi sebenarnya kita bisa aja langsung, ini selisihnya berapa? Selisihnya 5. Oh, berarti 5 bagi 2 gitu aja. Nanti tambahkan di sini. Ya, hasilnya adalah 7,5. Oke teman-teman ya, 77,5 seperti Bang Irfan jawab ya, 77,5. Jadi sebenarnya kita ngitung 75 tambah 80 bagi 2, oke, enggak masalah. Tapi teman-teman juga bisa menghitung ini selisihnya berapa. Selisihnya aja itu dibagi 2 ditambahkan. Kan selisihnya 5 ya. 5 bagi 2 itu 2,5. Nah, berarti ini tambah 2,5 gitu aja. Ya, itu tambah 2,5. Dah itu saja. Ya, hasilnya angkanya itu. Ya, hasilnya angkanya itu. Oke. Ya, tapi kalau menghitung 75 bagi 80 tambah 80 bagi 2 juga enggak masalah sih. Ya, juga enggak masalah. Silakan teman-teman yang paling nyaman yang mana ya. Teman-teman yang paling asik atau paling paham yang mana itu digunakan ya. Karena matematika itu kadang memiliki banyak cara dan yang paling paham yang mana itu yang kita gunakan ya. Belum tentu paham bagi orang lain, paham untuk kita ya, belum tentu. Ya, mungkin kita punya persepsi sendiri. Oke, lanjut. Nah, lanjut yuk. Jumlah kotak berisi 7 bola berwarna hijau dan 3 bola berwarna kuning. Peluang terambil 2 bola yang terdiri 1 bola hijau dan 1 bola kuning adalah berapa? Itu permutasi kombinasi. Tapi ini masuk kombinasi ya. Nah, ini masuk kombinasi. Mungkin ada yang bingung mengapa itu masuk kombinasi, mengapa itu masuk permutasi. Ayo, silakan, ada yang bingung enggak? Mengapa ini masuknya kombinasi bukan permutasi? Ya. Ya, jadi perlu apa ya? Kita harus perlu paham ya. Ciri-cirinya harus paham. Ini apa? Masuknya apa? Permutasi atau kombinasi? Teman-teman harus paham itu. Kalau nggak paham repot. Ya, kalau nggak paham itu repot. Karena kalau dalam bentuk soal seperti ini kita kadang-kadang nggak tahu ini masuknya apa gitu ya. Kita masuknya di permutasi atau di kombinasi itu kadang-kadang kacau. Ya. Tuh, jadi langkah pertama kalau kita mencoba untuk memahami soal ini, kita masukkan dulu itu permutasi atau kombinasi. Ya, itu teman-teman. Coba menurut teman-teman ini permutasi atau kombinasi? Ya, silakan ada yang jawab. Ini saya ambil nekok tubuh saya enggak enak ini. Ayo, silakan. Itu permutasi atau kombinasi? Nah, mestinya ketika kita sebelum kita menentukan, kita tahu apa ya? 21/45. Luar biasa. Bang Irwan luar biasa di sini. Kombinasi, ya kombinasi. Ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu mengapa itu untuk kombinasi, ya. Karena sampelnya itu dibolak-balik sama aja, ya. Sampelnya itu dibolak-balik sama aja. Ya, jadi itu contohnya itu ya, berwarna hijau dan berwarna kuning. Jadi tidak ada hijau 1, hijau 2, hijau 3 enggak ada. Nah, itu adalah kombinasi. Kalau permutasi itu kalau dibalik itu beda. Ya, dibalik itu beda. Contohnya kalau setiap masing-masing sampel itu ada namanya, itu adalah permutasi. Ya, ada namanya itu maksudnya apa? Maksudnya gini. Misalkan di dalam
suatu apa ya, suatu pemilihan pengurus kelas ya, pengurus kelas. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendara. Si A ketua dengan si B bendara dibalik, si A bendara, si B ketua itu sudah beda, itu dihitung 2. Ya, itu dihitung 2. Tapi kalau untuk kombinasi kuning merah, merah kuning itu dihitung 1. Dibolak balik itu dihitung 1. Itu ya, itu adalah kombinasi. Jadi teman-teman harus paham apa itu permutasi, apa itu kombinasi. Itu ya. Ya, itu. Setelah kita paham seperti itu, ya, setelah kita paham seperti itu, maka kita bisa memasukkan dalam bentuk rumus. Nah, itu. Jadi pahami dulu itu permutasi atau kombinasi dulu, terus kita masuk rumus. Kalau itu adalah kombinasi, baru kita masuk ke rumusnya, itu ya, teman-teman. Ya. Oke. Ya, teman-teman silakan yang baru masuk bisa follow akun ini ya. Teman-teman yang baru masuk silakan follow akun ini. Oke ya. Bentar. Sebuah kotak berisi 7 bola berwarna hijau, 7 berwarna hijau. Oke, terus 3 berwarna kuning. Ya. Oke ya, jadi ada 2 ya, hijau dan kuning. Betul ya, hijau dan kuning ya. Ya, kalau dijumlah itu 10. Ya, itu kalau dijumlah 10. Ini agak panjang ini penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya agak panjang ini. Ya, kalau dijumlah 10. Oke ya, kalau dijumlah 10. Nah, kita cari dulu ya, kombinasi 10 diambil 2. Kan di situ kan peluang terambil 2 bola yang terdiri dari 1 bola hijau dan 1 bola kuning ya. Jadi kita cari S-nya dulu. Ya, kita cari pembaginya dulu. S-nya itu, NS-nya itu berarti kan dari C10 dikurangi 2 atau diambil 2. Ya, C10 diambil 2. Oke ya. Nah, itu. Sama dengan berapa? Nah, sama dengan kan berarti kan N min 2 ya. Rumusnya seperti itu. Berarti kan 10 faktorial ya. Betul enggak? 10 faktorial. Los 10 kurangi 2 kali 2 faktorial ya. Ini rumusnya ini ya teman-teman. Rumusnya ini. Ya, ini. Coba ini dihitung dulu. Ya, ini dihitung dulu kan berarti kan ini yang bawah dulu, yang bawah itu 8 faktorial 10 kurangi 2 8 faktorial kali 2 faktorial, maka ini saya uraikan menjadi 9 faktorial 8 faktorial. Ini saya coret. Lah ini saya coret 5 berarti 45. Ini baru jumlah sampel. Ya, ini baru jumlah sampel, teman-teman. Oke ya, 45. Oh ya, 45. Itu baru jumlah sampel. Sekarang kita akan mencari satu persatu. Ya, kita akan mencari satu persatu. Ini baru jumlah sampel. Sekarang ke warna hijau. Ya, warna hijau untuk kombinasinya apa? Hijaunya itu ada 7. 7 diambil 1. Ya, maka 7 faktorial sama dengan berapa? 7 kurangi 1 faktorial 1 faktorial. Atau 7 faktorial 6 faktorial sama dengan berapa? Sama dengan 7. Nah, oke ya. Sama dengan 7. Oke. Nah, seterusnya yang lain itu adalah warna kuning. Kuningnya 3 ya. Kuning 3 diambil 1. Berarti 3 faktorial 3 kurangi 1 faktorial 1 faktorial. Berarti 3 faktorial 2 faktorial sama dengan 3. Oke, sama dengan 3. Dah, dari sini kita hitung peluangnya. Ya, maka peluangnya sama dengan berapa? Peluangnya itu sama dengan C71 tadi dikali C31 dibagi C102. Berarti berapa? 7 kali 3 dibagi 45. Atau 21 dibagi 45. Jawabannya apa? Jawabannya yang C. Oke, silakan kalau mau berkomentar silakan. Ya, silakan kalau mau berkomentar silakan. Ayo. Ya teman-teman sampai tetap pelajar ya, tetap pelajar atau teman-teman kalau belum absen silakan absen ya. Silakan di absen laporin ya teman-teman. Silakan kalau mau absen laporin silakan. Ayo, ada mau di enggak? Ada mau dikomentari enggak? Silakan dikomentari.
Ya, silakan kalau ada yang komentar. Oke ya, nggak ada ya. Bentar. Ini baru nggak fit saya tubuh saya. Oke, lanjut nomor 4 ya. Kita lanjut nomor 4. Nomor 5. Ya, silakan kalau mau coba nomor 5. Ya, ada mencoba nomor 5 enggak? 175. Wah, Bang Irfan langsung jawab 175 liter. Ya, apakah perbandingan ini? Perbandingan ya. Perbandingan bukan. Desa Kalideres memiliki sebuah pipa air dan terdiri dari 354 cabang saluran yang digunakan untuk pengumpulan sehari-hari. Warga pemasukan air satu hari mencapai itu. Jika setiap rumah memiliki satu saluran, maka rata-rata air yang digunakan tiap keluarga itu enggak sulit. Ya, tinggal liter dibagi jumlah saluran, dah itu aja. Tinggal teman-teman menghitung. Ya, itu sudah dihitungkan oleh Bang Irfan. 175, dah itu tok. Jadi ini mudah, ya. Rata-rata itu kan jumlah total dibagi banyak data ya. Nah, karena banyak data itu ada 354, udah berarti 61.950 dibagi 354, dah itu saja, ya. Oke, ya 175. Ya, itu cuma dibagi biasa. Ya, cuma dibagi biasa. Oke ya. Yuk, cuma dibagi biasa. Ada yang mau komentar silakan. Ya. Jadi ini biasa ya. Jadi cuma kan kita mencari rata-rata saja. Berarti cuma 61950 dibagi 354. Dah itu saja. Ya, enggak sulit lah. Ya, enggak sulit. Oke teman-teman, ada lagi yang mau dikomentari silakan. Sekarang untuk yang nomor 6, nomor 6. Nomor 6, silakan nomor 6. Ari memiliki sebuah kawat panjangnya 4 meter. Suatu hari Ari ingin membuat kerangka balok dan kawat tersebut. Panjang rusuk balok yang akan dibuat adalah 3 kali dari lebarnya dan tinggi rusuk balok adalah 2/3 dari lebarnya. Jika lebar balok yang akan dibuat Ari berukuran 18 cm, maka berapakah sisa kawat yang dimiliki Ari? Oke. Di situ kita menghitung semua total dari kebutuhan berapa. Ya toh? Semua total dari kebutuhan berapa nanti tinggal ngitung. Ya, tinggal ngitung. Yuk, silakan kalau ada yang mau ngitung. Silakan, ayo. Ada yang menghitung belum? Saya ada kesempatan untuk mencoba menghitung. Ya, masing-masing kebutuhan kita hitung dulu. Ya, masing-masing ukuran kita hitung berapa nilainya. Ayo, silakan kalau mau mencoba. Sudah ada yang menghitung? 64. Jawabannya 64. Bang Irfan jawabnya 64. Yo, apakah 64? Nah, 64 dari mana? Ya, 64 dari mana? Di situ ada keliling. Ya, teman-teman, di situ ada keliling. Jadi, teman-teman harus itu soal cerita ya. Ini kan soal cerita. Kalau soal cerita itu benar-benar harus paham narasinya. Ya, kita harus benar-benar narasinya. Narasinya betul dulu. Ya, narasinya betul dulu. Kalau narasinya salah repot, ya. Oke. Suatu hari Ari ingin membuat kerangka balok dari kawat tersebut. Panjang rusuk balok yang akan dibuat adalah 3 kali dari lebarnya. Ya. 3 kali dari lebarnya, panjangnya 3 kali dari lebar. Oke ya. Oke, yuk kita ora-ora dulu. Ya, kita ora-ora dulu. Ya. Orang matematika itu ora-ora aja ada manfaatnya. Kalau yang aku kerjakan jawabannya 336. Ya, iya kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah.
Oke ya. Tapi pertanyaannya apa itu loh ya. Jadi itu kita harus paham pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya apa ya? Sebenarnya pertanyaan apa kan gitu. Ya. Pertanyaannya apa ya? Oke ya. Panjang kapasnya itu 4 meter. 4 meter itu 400. Ya, 400 cm ya. Oke, 400 cm. Terus apa lagi? Jika lebar balok yang dibuat ukuran 18, nah lebar baloknya 18. Oke, kita langsung lebarnya 18 dulu yang pasti. 18 cm. Oke, lah mulai dari atas. Apa itu? Panjang. Panjangnya itu 3 kali lebar, berarti 3 kali 18. Ya, 3 kali 18. Oke, 3 kali 18 sama dengan 8 kali 3, 24 tambah 30. Nah, 54. Nah, 54. Oke ya, 54. Lanjut, sekarang tinggi. Tingginya adalah 2/3 dari lebar. 2/3 dari lebar 18. Berarti ini bagi 3, 6, 12. Oke, 12. Ya, ukurannya 12. Oke, ya, seperti itu. Yang dibuat berapa? Bentar, tadi ada 4, tadi mana itu? Suatu hari akan membuat kerangka balok dari kawat tersebut. Panjang rusuk balok yang dibuat area adalah itu. Jika lebar balok adalah berapa yang akan dipakai? Oke. Ya, kebutuhannya itu adalah karena panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4 ya. Teman-teman kan ada berapa itu? 4, 4, 4, ada 12 rusuk ya. Ada 12 rusuk, maka kebutuhannya itu kan masing-masing dari jumlah ini tadi dikali 4 ya. Masing-masing dari jumlah ini bagi 4 ya. Oke, kebutuhannya itu berarti kan 4 kali lebar ya kali tinggi panjang dulu ya, dan 4 kali 12. Oke ya. Nah, itu. Bentar. Ini sebenarnya berapa? Ini 200, 4 kali 4, 16. Berarti 216. Yang ini sama dengan 48 ya, 48. Oke. 48 tambah ini. Tambah ini berarti berapa ya? 50, 120. 120 sama ini. Oke ya. Ya, tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah sisa. Maka sisanya itu sama dengan 400 dikurangi 336. Oke ya, jawabannya adalah berapa? 64. Itu ya, siapa? Ya, jawabannya 64. Ya, jadi kalau 336 itu hanya kebutuhannya. Ya, 336 itu kebutuhan. Yang ditanyakan bukan kebutuhan kawat, tapi yang ditanyakan adalah sisa setelah kita gunakan. Ya, itu. Oke ya. Ayo, silakan teman-teman. Ada lagi mau komentari silakan. Ya, kalau mau komentar silakan. Yo, yang belum absen silakan absen. Sudah absen belum? Oke. Lanjut nomor berapa? 7. Yuk. Ayo silakan, kalau ada nomor 7 silakan. Yuk, nomor 7 itu jawabannya ini ya. Nomor 7 jawabannya apa? Ini nomor 7 jawabannya ini. Paling tidak selama 3 hari saya ngeling produk ya. Karena kalau ngindos itu harus 3 hari berturut-turut ada link produknya. Ya, itu. Tapi sebenarnya kalau nggak ada produknya lebih ramai biasanya gitu.
Ya. Oke, teman-teman, nomor 7 bagaimana? Ada yang mau coba silakan. Perbandingan jumlah siswa laki-laki. Ya, suatu sekolah melakukan perhitungan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di sekolah tersebut adalah 2:5. Jumlah seluruh siswa sekolah tersebut lebih dari 300 dan kurang dari 500. Serta akan habis jika dibagi 4. Berikut ini kemungkinan jumlah siswa di sekolah tersebut kecuali. Ya, itu mencari kecualinya. Coba, yuk ada yang mau coba silakan. Jam segini sudah ngantuk. Jam segini sudah ngantuk teman-teman. Ya, mungkin nanti sampai 23.30 aja ya. 1 jam aja udah. Syarat ke live streaming kalau kita ngindos itu sebenarnya hanya 10 menit minimal. Ya. Kalau kita di indos. Ya. Oke, teman-teman silakan. Jadi suatu sekolah melakukan perhitungan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuan sebetulnya adalah 2:5. Ya, perbandingannya. Jumlahnya di antara 300 sampai 50. Sampai 500. Ya, habis dibagi 4. Ya, habis dibagi 4. Oke, habis dibagi 4. Nah. Oke. Nah, yang perlu kita ingat di sini ya, ya, itu adalah yang merupakan kelipatan, ya. Jadi itu kalau dijumlahkan laki-laki dan perempuan 7 ya, 7. Perbandingannya kan jumlahnya 7. Nah, maka dia harus punya kelipatan 7. Ya, maka dia ada kelipatan 7-nya. Oh iya ya. Karena kecualinya yang di ya betul aja. Ya betul, ya betul. Ya oke. Oke. Sanggup. Siap. Ya. Itu optionnya 392, 420, 432, 448 dan 476. Ya, optionnya itu. Yuk. Jawabnya yang mana ini? Berarti kan yang kita pilih yang bukan kelipatan 7. Ya, yang bukan kelipatan 7 dan yang bukan habis dibagi 4. Kan gitu. Ya, ketika kan itu kan gini syaratnya, ya. Jumlah seluruh siswa sekolah tersebut adalah 300 dan kurang dari antara 300 sampai 500 serta akan habis jika dibagi 4. Ya. Nah, kemungkinan jumlah siswa di sekolah tersebut adalah berapa? Nah, itu berarti apa? Yang kelipatan 7 dan habis dibagi 4 itu yang bukan itu ya, yang bukan dari kelipatan itu ya, bukan dari kelipatan itu. Oke ya, bukan dari kelipatan itu. Coba kita ngecek satu-satu. Kelipatan 28 ya. Ya, yang bukan kelipatan dari itu. Oke ya. Iya, jadi kelipatan 7 dan 4 ya. Kelipatan 7 dan 4. Malam ini saya kurang fokus Pak, karena sempat lupa makan tadi, akhirnya kelaparan. Kalau saya kurang fokus karena agak sakit ini tubuh saya. Sakitnya bukan sakit demam, sakit pinggang. Jadi ini duduknya selalu bergerak-gerak gitu terus, bergerak terus gitu ya. Oke ya. Ya. Coba kalau 392 itu kelipatan 7 enggak? Atau habis dibagi 4 dulu aja yang mudah ya, habis dibagi 4 dulu enggak? Coba habis dibagi 4 enggak? Bentar. Halo Pak, halo Sa. Bagaimana kabarnya Sa? Oke ya. Ya. 394 392 dibagi 4 bagi 4 bisa enggak? Bagi 4 sama dengan berapa? 36 ya. Enggak 36. 4
8, 4, 9, 9. Kalau 7 berapa? 7 itu berapa lah? 14, 7 ya. Saya kurang fokus bener, kurang fokus ini 9 ya. 9 itu 36 ya. 36, 32. 32 itu 8. Ya, betul ya? Itu betul ya? Betul. Kalau 4 tuh. Sebentar. Ini jawabannya berapa toh? Jawabannya kalau B itu kelipatan ya, B itu kelipatan ya. Kan dilihat aja udah tahu ya. 42 bagi 3 bagi 7 bagi 4 bisa ya. Kalau 432 itu berapa? 432 bagi 4 bisa enggak? Bagi 4 itu 1, 4, 3, 2, 8 ya. Kalau bagi 7 bisa enggak? Bagi 7 itu enggak ya. Oke, berarti nomor C itu dibagi 4 bisa tapi bagi 7 enggak bisa ya, yang C ya. 432. Betul, 432 ya, Evan. Ya. Itu ya. Oke, 432 ya. Karena bagi 4 bisa tapi bagi 7 enggak bisa ya. Bagi 7 itu berapa? Bagi 7 itu kan 6 ya. 6 itu kan 42 ya. 12. Oh ya, berarti jawabannya adalah yang C. Ya. C itu tidak habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 7 ya. Itu karena yang betul ya. Ini kan kita mencari yang salah. Ya, yang betul itu adalah yang bisa dibagi 4 maupun 7 ya. Sementara yang C itu tidak bisa dibagi 7. Bagi 4 bisa tapi nggak bisa dibagi 7. Oke ya. Ya. Terima kasih ya, sudah langsung memberi kip-kip ya. Langsung masuk langsung absen. Terima kasih Sa. Oke, ya. Lanjut nomor 9 teman-teman ya. Memang soal cerita itu kita harus pandai-pandai memahami narasinya ya. Kita pandai-pandai memahami narasinya. Kalau narasinya nggak paham repot juga ya. Ya, memang benar-benar narasinya harus paham banget ya. Oke teman-teman. Ayo. Persentase. Oh, enggak. Nomor 8. Oh ya, nomor 8 ya, nomor 8. Ya, nomor 8. Ali, Bian, dan Cinta akan memiliki jumlah uang yang sama. Jika Ali memberikan uang sebesar berapa? 100.000 kepada Bian, kemudian Bian memberikan uang 40.000 kepada Cinta, selisih uang mula-mula Bian dan Cinta adalah berapa? Oke yuk, ada yang mencoba dulu. Nomor 8. Nah, ini kita harus memahami ini. Perintahnya atau apa? Memahami itu. Ya, oke teman-teman silakan. Enggak kelihatan ya. Oke, kelihatan? Sudah kelihatan ya? Oke, silakan. Jadi A, B, C akan memiliki jumlah uang yang sama jika Ali memberikan uang seperti itu. Akan memiliki, soalnya tidak kelihatan. Sudah ya, sekarang sudah kelihatan ya. Jadi Ali, Bian, dan Cinta akan memiliki jumlah uang yang sama jika Ali memberikan uang 100.000 kepada Bian, kemudian Bian memberikan uang 40.000 pada Cinta. Selisih uang mula-mula Bian adalah berapa? Oke, ya itu. Silakan teman-teman. Ya, silakan. Teman-teman bisa paham nggak itu? Yuk, silakan. Ada yang memahami? Nah, kita harus tahu dulu ya, itu kan yang menjadi pertanyaan adalah selisih mula-mula ya, selisih mula-mula. Ya, selisih mula-mula. Yang menjadi pertanyaan itu. Ya, selisih mula-mula. Dan setelah itu dia akan memiliki angka yang sama. Ya. Dia akan memiliki angka yang sama. Nah, pertanyaannya kan di situ selisih uang mula-mula Bian dan Cinta adalah berapa? Ya, hanya pertanyaan adalah selisih uang Cinta dan Bian berapa? Oke, teman-teman silakan. Yuk, mau coba silakan. Yuk, ada yang mau coba silakan. Ini gampang-gampang sulit, ya. Sulit memahami soalnya, tapi kemungkinan kalau dalam bentuk model soal lebih mudah. Ya, cara mengerjakan model soalnya mudah.
Oke, teman-teman silakan kalau mau coba. Teman-teman yang baru masuk ya, teman-teman yang baru masuk silakan teman-teman untuk follow akun saya. Ya. Follow akun saya biar teman-teman kalau senang matematika bisa mudah menemukan akun saya. Ya. Biar mudah menemukan akun saya. Oke ya. Ya, oke. Yuk kita kerjakan pelan-pelan. Ya, kita kerjakan pelan-pelan. Bentar. Tadi lesnya membahas tentang trigonometri, lanjut. Trigonometri itu kan rumusnya jelimet itu. Bahasanya soalnya bahasa Inggris sekalian. Waduh. Saya nggak begitu senang bahasa Inggris, soalnya bahasa Inggris. Tapi memang dulu waktu kuliah memang buku-bukunya kebanyakan bahasa Inggris. Jadi matematika itu kebanyakan bukunya bahasa Inggris kalau dulu ya. Tapi kalau bentuk soal asal bukan soal cerita itu sebenarnya bahasa Inggris pun nggak sulit itu matematika ya. Oke ya teman-teman ya, coba ya kita pahami ya. Ali, Bian, dan Cinta akan memiliki jumlah uang yang sama jika M memberikan uang seperti itu ya. Kita misalkan dulu X itu miliknya Ali, Y itu miliknya Bian, dan X setnya itu miliknya Cinta ya, seperti ini ya. Kita misalkan seperti ini dulu ya. Kita misalkan ya, ini mula-mula ya, itu uang mula-mulanya sekian ya, uang mula-mulanya sekian. Oke ya, uang mula-mulanya sekian. Terus sekarang itu kita harus paham kalau yang Ali ya, yang Ali itu apa itu? Jika Ali memberikan 100.000, berarti kan uang mula-mula tadi ini 100, berarti kan X-nya itu dikurangi. Ya, kalau X-nya itu sebagai uang mula-mula ya. X-nya itu dikurangi kalau dia itu sebagai uang mula-mula. Oke ya. Oke. Berarti ini dikurangi 100.000. Nah, sementara Y-nya Bian itu berarti Y ditambah ya, Y ditambah. Oke ya, Y ditambah. Tambah berapa? Tambah apa itu? Lah ini teman-teman ya. Tambah 100 tetapi kan oleh siapa itu? Ke Cinta itu 40. Berarti tinggal 660. Sementara Cinta itu uangnya adalah set tambah 40. Ayo teman-teman silakan. Yang mau komentar silakan berkomentar ya. Yang mau berkomentar silakan teman-teman berkomentar. Silakan. Ada yang mau dikomentari silakan. Ya. Kalau ada yang mau dikomentari silakan. Ayo ada komentar enggak? Silakan yuk, ada yang mau komentar? Silakan, ada enggak komentar? Silakan. Yuk komentar yuk. Y, oke, Y plus 60 dari mana? Ya, Y itu dari soal. Kan gini ya, siapa tintanya? Oke. Kan gini. Ali memberikan uang 100.000 kepada Bian. 100.000 ya, kepada Bian. Bian memberikan uang ke Cinta itu 40.000. Oke, berarti ada penambahan berapa? 60. Itu ya, paham? Ya, tambah 60. 60 itu dari 100 dikurangi 40. Oke ya, jawabannya E. E itu berapa? 20. Oke ya, oke, sudah paham ya? Nah, itu sudah jawab Bang Irfan. Oke, di sini sudah paham ya teman-teman? Nah, sementara sekarang nilainya tuh semua sama. Ya, sekarang tuh nilainya semua sama. Oke teman-teman, nilainya semua sama. Artinya Cinta dengan Bian itu sekarang nilainya sama, yaitu Y plus 60.000 itu akan sama dengan Y plus 40.000. Nah, kan seperti ini. Padahal yang ditanyakan apa? Ditanyakan selisih.
Kalau selisih mudah ini tinggal diselisihkan aja sudah cukup. Ya, ini tinggal diselisihkan aja. Kalau kita selisihkan itu geser sini boleh ya, geser sini boleh, berarti kan 60 dikurangi 40 itu sama dengan apa? Ini geser sini berarti Z min Z, berarti selisihnya adalah 20.000. Oke, 20.000 hasilnya adalah yang E. Yo, silakan mau berkomentar silakan. Ya, dari 60 itu dari 100.000 dikurangi 40. Berarti yang dimiliki tinggal 60. Itu dijumlahkan dengan uang mula-mula. Ya, dijumlahkan dengan uang mula-mula. Oke, silakan. Mau berkomentar silakan kalau mau berkomentar. Yo, udah belum? Nanti mungkin satu soal lagi ya teman-teman. Ini saya nggak begitu sakit boyok, encok, kaku semua. Oke teman-teman, ya, yuk, ada mencoba lagi silakan, lanjut ya, lanjut nomor 9, silakan nomor 9, ada mencoba silakan nomor 9, berapa? Barang jenis A mengalami penurunan harga 20%. Jika Alina ingin menaikkan harga barang tersebut seperti awalnya, maka harga barang tersebut harus dinaikkan sebesar berapa persen? Oke, yuk. Silakan, mau dicoba bagaimana? Silakan, yuk, mau dicoba apa? Silakan, mau coba apa bagaimana? Ya teman-teman, saya tetap belajar yuk. Tetap belajar, yang belum absen silakan absen. Silakan yang belum absen boleh absen. Oke, nggak ada yang perlu disampaikan. Oke ya, yuk kita pelajari pelan-pelan ya, kita pelajari pelan-pelan. Barang jenis A mengalami penurunan harga 10%. Nah, penurunan harga 10%, modal selalu dihitung 100. Ya, modal selalu dihitung 100%. Oke ya teman-teman. Ya, modal selalu dihitung 100%. Itu yang menjadi syarat dulu. Oke ya. Terus di situ ada pernyataan jika ingin menaikkan harga barang tersebut seperti awalnya, ya, seperti awalnya, itu berarti dia harus menaikkan berapa persen kan gitu, ya, dia harus menaikkan berapa persen, oke ya, ayo, ini soal terakhir teman ya, saya nggak begitu nyaman ini, jawabannya apa? C ya bang, jawabannya C, luar biasa, Bang Irfan itu luar biasa tenan, cepet, nah yang lain baru mikir, yang ini Bang Irfan sudah cek gitu. Susah selalu ya Bang Irwan. Oke ya, bentar. Oke. Jadi kalau kita hitung, ya kalau kita hitung, harga itu sama dengan berapa? Harga awal kan 100. Ya, harga awal sama dengan 100%. Penurunannya 20%. Ya, 20% dari harganya. Ya, 20% dari harganya. Oke? Nah, seperti itu. Sama dengan berapa? Oh, sama dengan 80% dari harga atau 0,8 dari harga. Oke ya, 0,8 dari harga. Oke ya. Harga apa? Harga J ya. Harga J. Oke, harga J. Nah, agar naik lagi, maka nilainya harus berapa? Dinaikkan berapa kan gitu. Nah, agar naik lagi, maka dia ada pengurangan berapa? Dari 0,8 dia butuh berapa? 0,2. Ya, jadi ingat ya, modal itu butuh 1 atau 100%. Ya, kalau ada 0,8 berarti dia masih kurang 0,2. Ya, agar apa? Agar menjadi ini 0,2J. Oke ya, 0,2J teman-teman ya, 0,2J. Oke, 0,2J.
Lah, kenaikannya itu berapa? Ya, jadi di sini maka harga tersebut harus dinaikkan menjadi berapa persen? Itu dari karena dia itu ya masih kurang 2, ya masih kurang 0,2, maka 0,2 dibagi dari ini harga yang sudah turun 0,8 dikali berapa? 100% mestinya. Oke, sama dengan berapa? 2/8 kali 100%. Sama dengan berapa? 1/4, 25%. Oke, ada enggak 25%? Yang C.